Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan Pak Sodik, dan pada kesempatan ini Pak Sodik akan menyajikan tentang luas bangun datar. Nah, sebenarnya bangun datar yang akan dihitung luasnya kali ini sudah kalian pernah pelajari sebelumnya, di mana bangun datar yang akan kalian hitung luasnya itu adalah terdiri dari yang pertama persegi. Kemudian yang kedua persegi panjang, yang ketiga layang-layang, keempat belah ketupat, kelima jejar genjang, keenam segitiga, ketujuh trapesium, dan yang terakhir kedelapan adalah lingkaran. Nah, kita mulai dari persegi. Disebut persegi itu ciri utamanya adalah setiap sisinya sama panjang. Jadi panjang AB dengan panjang BC dengan panjang CD dan AD itu sama. Sehingga kalau pas dicontohkan ini perseginya dari A ke B 7 cm, berarti semuanya juga 7 cm. Nah, cara ngitung luasnya adalah dengan cara menggunakan rumus luas sama dengan sisi dikali sisi. Nah, di sini sisinya 7 cm, berarti 7 cm dikali 7 cm sama dengan 7 dikali 7 49 cm dikali cm jadi cm kuadrat, atau sering dikenal dengan cm persegi. Nah, ini untuk menghitung luas persegi. Kemudian bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Kenapa disebut persegi panjang, atau ciri utama persegi panjang apa? Nah, ini ada dua sisi yang sama panjang. Jadi sisi AB dengan sisi CD itu sama panjang dan sejajar. Kemudian sisi AD sama panjang dan sejajar dengan sisi BC. Adapun menghitung luasnya menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Mana panjang dan mana lebar? Sisi yang lebih panjang sering dikenal dengan istilah panjang persegi panjang, sementara sisi yang lebih pendek sering dikenal dengan sebutan lebar. Jadi yang disebut dengan panjang itu adalah AB sama dengan CD, atau lebarnya itu AD atau BC. Jadi dari sini kelihatan bahwa panjang persegi panjang ini adalah 12 cm. 12 cm. Sementara lebarnya 8 cm. Sehingga kalau kita hitung 12 kali 8 96 cm kali cm persegi. Atau cm kuadrat. Oke, itu persegi panjang. Berikutnya, bangun datar berikutnya adalah layang-layang. Kalian sering ya lihat layang-layang yang Pak Sodik gambarkan seperti ini. Nah, yang harus kalian konsentrasi ketika mau menghitung luas layang-layang adalah kalian harus tahu mana diagonalnya. Nah, di sini Pak Sodik membuat layang-layang dengan istilah atau dengan sudut PQRS. Sudut yang saling berhadapan jika dihubungkan dengan garis, ini namanya garis diagonal. Jadi sudut S dengan sudut Q berhadapan, berarti ditarik garis ini diagonal. Sudut P dengan sudut R berhadapan, ditarik garis ini diagonal. Kenapa perlu atau penting mengetahui diagonal? Karena untuk menghitung luas layang-layang, kalian menghitungnya dengan cara diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, Pak Sodik contohkan untuk layang-layang ini, misalkan panjang PR berarti diagonal, boleh ini diagonal 1 diagonal 2 nya kebalik, boleh. Jadi misalkan ini PR panjangnya 12 cm, berarti diagonal 1 panjangnya 12 cm. SQ sama dengan 20 cm, berarti diagonal yang kedua panjangnya 20 cm.
Angka-angkanya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Diagonal 1 12 cm. Diagonal 2 20 cm. Dibagi 2. Nah, cara berhitungnya boleh seperti ini. Ini 12 kali 20 dibagi 2. Berarti boleh kalian bagi dulu. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga kalian tinggal mengalikan. 12 kali 10 120 cm kali cm cm persegi. Jadi luas layang-layang ini adalah 120 cm persegi. Itu layang-layang. Nah, berikutnya adalah belah ketupat. Nih, belah ketupat, ciri utamanya sisinya semua sama panjang. Jadi kalau kalian lihat, ciri utamanya agak mirip dengan persegi, cuma bedanya di bentuknya aja, gitu ya. Nah, untuk menghitung luasnya mirip dengan layang-layang. Jadi kalian harus tahu mana diagonal 1, panjang diagonal 1, dan mana panjang diagonal 2, dikalikan kemudian dibagi 2. Jadi cara menghitung luasnya sekali lagi, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Sama halnya seperti layang-layang tadi, yang disebut dengan diagonal adalah sudut yang saling berhadapan, tarik garis, nah diukur garisnya berapa senti, kemudian sudut yang berhadapan yang lain juga tarik garis, kemudian diukur juga. Nah, di sini umpama Pak Sodik sudah mencantumkan panjang AC, berarti diagonal 1 ini 9 cm, kemudian panjang BD 6 cm, berarti diagonal 2 6 cm. Berarti lagi-lagi kalian tinggal masukkan ke dalam rumus untuk menghitung luasnya. Luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1-nya 9 cm, diagonal 2-nya 6 cm dibagi 2. Berarti kalian boleh membagi dulu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekarang angkanya tinggal 3 cm dikali 9 cm dikali 3 cm. Berarti 9 kali 3 27 cm kali cm cm persegi. Itu belah ketupat. Berikutnya kalian akan menghitung luas, ini namanya jajar genjang. Jajar genjang punya ciri yang agak mirip dengan persegi panjang, di mana ada garis sejajar, sepasang garis sejajar. Kalau di sini diperlihatkan AB sejajarnya dengan CD, kemudian AD sejajarnya dengan BC. Bedanya untuk menghitung luas jajar genjang menggunakan rumus alas, istilahnya ya, alas kali tinggi. Mana yang disebut dengan alas? Sebetulnya istilah alas itu bukan berarti garis yang di bawah, bukan. Tapi istilah alas dan tinggi ini muncul ketika kalian menentukan satu garis untuk dijadikan alas, maka tingginya harus tegak lurus dengan alas tersebut. Jadi kalau misalkan Pak Sodik perlihatkan, kalau kalian menganggap bahwa alasnya itu garis AB, nih alasnya misalkan kalian menganggap itu, maka tingginya adalah garis yang harus tegak lurus dengan AB ini. Nah, sementara garis BC nggak tegak lurus, garis AD juga nggak tegak lurus, maka dibuatlah garis bantu namanya, yang tegak lurus dengan AB. Tegak lurus itu berarti apa? Sudutnya 90 derajat, sering diberi simbol begini atau sering diberikan simbol begini. Nah, ini berarti ada dua garis yang tegak lurus, yaitu garis ini dan garis ini. Maka muncullah istilah ini alas, ini tinggi. Nah, di gambar ini Pak Sodik menyajikan bahwa alasnya ya, CD kan sama dengan AB. Berarti alasnya 10 cm, tingginya 8 cm. Oh, berarti kalian tinggal masukkan alasnya 10 cm, tingginya
8 cm. 10 kali 8, 80 cm kali cm, cm kuadrat atau cm persegi dalam istilah luas. Oke, kita maraton ya, karena memang ini sifatnya mengulang. Biar ingatan kalian pulih kembali, mengingat bangun datar yang pernah kalian pelajari. Bangun datar berikutnya, yaitu segitiga. Segitiga memang banyak macamnya. Kurang lebih ada 4 ya, 4 macam bentuk. Nah, yang Pak Sodik sajikan adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, makanya ditandai ini, di sini ada siku-siku. ABC, segitiga ABC, siku-sikunya ada di titik A. Nah, untuk menghitung luasnya, kalian pastikan kalau rumusnya begini ya, alas kali tinggi dibagi 2. Yang harus kalian pastikan adalah kalian bisa menentukan mana alas, mana tinggi dalam segitiga tersebut. Ingat ya, muncul istilah alas dan tinggi ini secara otomatis alas dan tinggi ini muncul apabila dua garis ini saling tegak lurus atau membentuk siku-siku. Nah, di segitiga ini sudah disajikan bentuknya siku-siku, karena ini disebutnya segitiga siku-siku. Garis AB dengan garis AC tegak lurus, berarti boleh kalian menjadikan alasnya ini, oke ya, panjangnya ini kebalik, berarti ini yang 12 cm ini yang 8 cm, soalnya asal panjangan yang ini. Nah, jadi ulangi lagi, pastikan kalian menentukan alas dan tingginya. Alas dan tinggi itu harus tegak lurus. AB, garis AB tegak lurusnya dengan AC, sehingga AB dan AB itu boleh dijadikan alas, kemudian AC boleh dijadikan tinggi. Kenapa kalian harus bisa menentukan mana alas mana tinggi? Karena kadang-kadang segitiga, kan ini sisi AB 8 cm, sisi AC 12 cm. Sementara sisi miring ini kan di sini sengaja nggak dicantumkan. Bisi gitu ya, suatu saat di sini dicantumkan misalkan 15 cm. Maka untuk menentukan mana alas mana tinggi, kalian cari garis yang tegak lurus. Ternyata garis yang tegak lurus itu AB dan AC, sehingga alas dan tingginya ini. Ini ngapain? Bisa jadi ini aksesoris atau jebakan aja dalam perhitungan matematika. Oke? Kalau kalian sudah bisa menentukan mana alas mana tinggi, ya udah tinggal masukkan ke dalam rumus untuk menghitung luasnya. Alasnya 8 cm dikali tingginya 12 cm dibagi 2. Berarti 12 dibagi 2, 6. Sehingga kalian sekarang tinggal menghitung 8 kali 6, 48 cm kali cm, cm persegi. Ya, jadi sekali lagi, untuk menentukan alas dan tinggi sebuah segitiga, ingat, dua garis itu alas dan tingginya harus tegak lurus. Oke, berikutnya yaitu trapesium. Trapesium, ya trapesium. Bentuknya macam-macam. Yang Pak Sodik sajikan adalah namanya ini trapesium sama kaki. Kenapa trapesium sama kaki? Karena memiliki kaki yang sama lah ya panjangnya. Cara menghitung luasnya menggunakan rumus alas dikali tinggi, panjang AB ditambah panjang BC, panjang CD dikali tinggi dibagi 2. Ulangi ya, cara menghitung luasnya, panjang AB ditambah panjang CD
dalam kurung dikali tinggi dibagi 2. Pak Sodik mau memperlihatkan dalam gambar. Panjang AB itu mana? Sebetulnya istilahnya gini, bukan AB dan CD sebetulnya ya. Tapi kalian jumlahkan dulu garis yang sejajar. Nah, AB dan CD ini sejajar. Sederhananya disebut sejajar itu kalau garis AB dilanjutkan sepanjang-panjangnya, garis CD atau DC dilanjutkan sepanjang-panjangnya, ini nggak akan pernah ketemu. Maka disebut garis yang sejajar. Ya kayak rel kereta api aja, selalu sejajar, dia nggak pernah ketemu. Nah, jadi garis yang sejajarnya dijumlahkan, kemudian dikali tinggi. Nah, tinggi itu kembali lagi ke konsep tadi, segitiga. Jadi tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis yang sejajar tadi atau garis alasnya. Berarti dari sini trapesium ini kelihatan panjang yang sejajarnya adalah AB dan CD. Berarti 15 cm ditambah 7 cm dikali tingginya 6 cm dibagi 2. Kalian jumlahkan dulu dalam kurung, berarti ini 22 cm dikali 6 cm dibagi 2. Nah, lagi-lagi kalian boleh menghitungnya dibagi 2 dulu. 22 dibagi 2 11. Jadi kalian tinggal mengalikan 11 dikali 6 66 cm kali cm kuadrat atau cm persegi. Kita lanjut ke bangun datar berikutnya atau bangun datar yang terakhir. Karena bangun datar pada umumnya dibagi menjadi 8 bagian seperti ini, yaitu lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah bangun datar yang terakhir kalian pelajari, di mana bangun datar lingkaran ini memang agak unik karena untuk menghitung luasnya sudah muncul simbol matematiknya sudah muncul, dan ini mungkin ya simbol pertama kali ya dalam matematika yang kalian pelajari, yaitu gimana? Ini muncul V. Jadi rumus luasnya sama dengan V dikali jari-jari dikuadratkan. Nah, sementara kalau kalian perhatikan lingkarannya, ketika garis ditarik dari ujung ke ujung atau dari pinggir lingkaran ke pinggir lingkaran yang lain melewati titik tengah, ini adalah diameter. Jadi di sini dari gambar ini diketahui diameternya 14 cm. Berarti jari-jari itu adalah setengahnya dari dia, yaitu 7 cm. Karena jari-jari itu dari titik tengah ke pinggir. Itu yang pertama. Oh, berarti udah tahu jari-jarinya 7 cm. Sementara V nilainya berapa? Sebelumnya kalian pernah mempelajari bahwa V ini nilainya sudah ditentukan. Karena memang ini hasil penelitian sudah ditentukan. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, contoh seperti ini, maka gunakan nilai Pi ini 22/7. Tapi seandainya R-nya, jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka gunakan nilai Pi ini 3,14. Ya. Nah, kebetulan lingkaran yang sekarang akan dihitung luasnya memiliki jari-jari 7 cm. Berarti kita gunakan nilai V-nya 22/7 kali jari-jarinya 7 cm. Karena pangkat 2, maka untuk memudahkan perhitungan berarti angka 7-nya ditulis 2 kali. Berarti 22/7 dikali 7 dikali 7. Berarti ini tuh untuk memudahkan perhitungan sebetulnya, karena sebelum dihitung boleh kalian membagi 7 ini dengan 7 ini. Jadi istilahnya tinggal 1 dalam perkalian
sudah tidak diperhitungkan lagi karena satu dalam perkalian unsur identitas. Sehingga angkanya tinggal 22 cm, ini tadi 7 cm, ini 7 cm. Angkanya tinggal 22 kali 7, 154 cm kali cm, cm persegi. Sehingga luas lingkaran yang memiliki diameter 14 cm ini adalah 154 cm. Nah, jadi sekali lagi, menghitung luas bangun datar, pastikan dulu bahwa bangun datar yang akan kalian hitung apa. Yang pertama nih, ciri begini, oh ini persegi. Persegi. Kenapa persegi? Karena sisinya sama semua. Kemudian yang kedua, ada dua sisi yang sama dan ciri-ciri yang lain tentunya. Nah, ini namanya persegi panjang. Nah, sementara bentuk ini sudah umum kalian ketahui, namanya layang-layang. Berikutnya yang mirip dengan layang-layang yaitu belah ketupat. Yang agak mirip dengan belah ketupat tapi lebih panjang, ini namanya jajar genjang. Sementara yang ini kalian masih sudah tahu, insya Allah ya, segitiga. Sementara yang ini namanya trapesium. Sehingga trapesium, insya Allah kalian ingat lagi. Dan yang terakhir adalah lingkaran. Demikian yang bisa Pak Sodik sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini modal awal mengingat kembali untuk menghitung luas bangun datar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.